Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Hidayat dengan NIM belakang 323. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari akar persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 10x min 8 pada interval 0,2 dan e 0,000001 dengan metode biseksi atau metode bagi dua. Nah, di sini yang kita ketahui itu di sini itu fx-nya, rumus akarnya. Habis itu selang 0,2 itu selang a sama b-nya. Nah, terus 0,001 itu e-nya. Nah, ya di sini kita masukin nilai selangnya itu a itu 0 dan b itu 2. Nah, selanjutnya kita disuruh mencari nilai c-nya. Nilai c-nya itu kita bisa menggunakan rumus yang ini, rumus metode bagi dua. Jadi kita akan menulisnya dengan seperti ini, sama dengan kurung a ditambah bukan a, nilai a ini ditambah nilai b yang ini tutup kurung baru dibagi 2. Dapat. Selanjutnya kita akan mencari nilai akar dari a nya itu. Nah, untuk ini rumusnya kita akan pakai yang ini, rumus akar yang ini nih. Oke, kita mengetiknya seperti ini. Ini kan x nya diganti dengan nilai a nya, berarti x itu diganti 0. Tapi kita nggak masukin 0, tapi masukin letak 0 nya jadi berada. Berarti kita akan masukin sama dengan 6 akar 3 akar kuadrat 3 tambah buka kurung 10 kali nilai a nya lagi tutup kurung dikurangin 8. Kita enter, hasilnya dapat min 8. Nah, dan untuk mencari akar b dan akar c nya itu sama saja ya, pakai rumus yang ini. Jadi kita tinggal ditarik seperti ini. Jika tidak yakin dengan jawaban ini, maka kita bisa melihatnya, kita klik lalu kita ke formula bar. Nah, ada ya, berarti ini kita telah masukkan nilai b sebagai x nya. Selanjutnya kita akan mencari selang. Nah, selang baru ini akan dihitung dari pengecekan a dikali c. Nah, dikali a dikali c atau c dikali b. Nah, sebenarnya kita ini bisa kalau manual tuh 2 kali, jadi cek a sama c, kalau enggak c sama b. Jadi kita harus cari hasil yang lebih kecil daripada 0. Jadi kita akan menggunakan fungsi if di sini. Jadi sama dengan if buka kurung, di sini kita pakai logikanya itu kayak masukin a, di sini kita menggunakan a dikali c aja ya, karena kalau di sini sama saja. A dikali c, jika a dikali c kurang dari 0, maka value nya jika benar, berarti selang baru yang kita dapat itu adalah a sama c. Nah, ini petik 2 ini untuk menampilkan kalimat yang kita tulis di dalam petik 2 ini. Nah, jika tidak, titik koma ini jika tidaknya. Jadi kita masukkan, kalau enggak berarti selang yang baru itu adalah c dikali c sama b, selang yang baru. Jika tidak sama dengan 0, jika tidak lebih kecil dari 0, tutup kurung, enter. Nah, karena min 8 kali 3 sama dengan min 24, yang dimana hasilnya itu kurang dari 0, maka kita akan mendapat selang barunya itu a sama c. Nah, selanjutnya di sini
untuk mencari galat, rumusnya itu kita harus mencari nilai iterasi yang kedua dulu. Jadi untuk rumus galat ini kita harus menemukan iterasi yang sebelah sini dulu. Nah, jadi untuk cari nilai A nya kita menggunakan fungsi if. Jadi sama seperti galat, di sini kita akan menggunakan if juga. Jadi logikanya itu jika akar A dikali akar C kurang dari 0, maka nilai galat A pada iterasi kedua ini sama seperti sebelumnya. Itu jika hasilnya itu kurang dari 0. Jika lebih, maka dia akan menggunakan nilai yang C. Nah, nanti kita akan tulis saya if buka kurung akar A dikali akar C. Hasilnya misalnya jika hasil kurang dari 0, maka yang akan keluar itu nilai sebelumnya. Jika tidak, maka dia akan menggunakan nilai yang C. Tutup kurung lalu enter. Nah, lalu untuk mencari yang B nya itu sama seperti yang A. Nah, tapi kita nggak bisa kita tarik nih, karena kalau kita tarik itu hasilnya tidak ada. Nah, di sini kita akan tulis manual. Untuk rumus itu sama seperti salah lagi. Nah, untuk rumusnya itu sama seperti sebelumnya, tetapi di sini kita akan menggunakan akar B, bukan akar A. Jadi sama dengan if jika buka kurung akar B dikali akar C tutup kurang dari 0, maka yang keluar itu B. Jika tidak, yang keluar itu C. Tutup kurung enter. Nah, udah ya. Jadi kita karena ini lebih dari 0, jadi menggunakan akar yang nilai yang C sebagai yang baru. Lalu untuk cari C ini kita sama pakai rumus yang ini, tetapi karena rumus sebelumnya sudah kita masukkan, jadi kita tinggal tarik aja nih sini 0,5. Nah, jika tidak yakin dengan jawaban kita, maka maka kita bisa kita cek di formula bar. Nah, ini juga sama, tinggal kita tarik aja. Sini juga tarik aja nih semuanya nih, bisa kita blok terus. Oh, ini beda ukuran, kita tarik. Nah, ini dapat hasilnya min. Ini beda kan hasilnya, udah beda semua. Setelah itu untuk selang baru juga tinggal kita tarik aja. Nah, ini hasil yang baru karena A dikali C itu min kali min itu sama dengan plus, jadi hasilnya yang keluar itu jadi karena bukan kurang dari 0, jadi maka selang yang didapatkan itu selang yang C sama B. Nah, di sini kita mencari galat. Nah, untuk rumus galat kita akan menggunakan ABS. Ini ABS absolut, berarti untuk mencari nilai absolut kita masukin bagian C nya. Jadi C nilai yang baru dikurang iterasi yang baru dikurang iterasi yang lama, lalu tutup kurung dibagi dengan iterasi yang baru, tutup kurung lalu enter. Nah, di sini galatnya 1 ya. Nah, lalu kita akan mengisi di bagian aksi ini. Nah, pada bagian aksi ini jika galatnya itu tidak 0 atau 0%, kalau enggak galatnya itu di bawah ini nih, maka aksi ini akan memunculkan keterangan iterasi ulang. Nah, jika nilainya di bawah ini atau lebih kecil dari nilai ini, maka
galat yang kita cari itu sudah cukup, jadi disuruh berhenti. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi if, berarti if. Nah, if jika galatnya lebih dari ini, di sini kita akan di antara kolom dan baris kita akan kasih tanda dolar biar absolut. Kalau ini masih lebih gede dari ini, maka kita akan menyuruhnya untuk iterasi ulang. Jika tidak, maka kita akan menyuruhnya untuk berhenti, karena error yang ingin kita dapatkan itu sudah cukup lah istilahnya. Nah, ini karena nilainya masih lebih besar dari ini, maka disuruh untuk iterasi ulang. Selanjutnya kita akan terus mencari sampai ketemu aksinya itu akan mengeluarkan kata stop. Nah, di sini karena ini rumusnya sudah ada semua, jadi kita tinggal blok terus lalu kita tarik. Oh, tidak bisa karena yang ini beda, selnya beda ukurannya. Berarti yang 3, 4, 6 ini bisa. Kita tarik aja langsung ya. Lalu yang ini juga kita tarik. Nah, pada iterasi ke-19 ini kita udah dapat tanda stop. Jadi kita akan menandainya, salah lagi. Kita akan membuat tanda, lalu saya akan merapikannya sedikit. Nah, jadi pada iterasi ke-19 ini kita udah mendapatkan keterangan stop, yang dimana nilai galatnya sudah lebih kecil dari errornya. Jadi di sini kita udah ketemu jawabannya. Nah, oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Maaf bila ada salah kata atau salah dalam berbicara, saya minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan saya di sini. Sekian, terima kasih. Saya Raditya Hidayat dengan NIM belakang 323. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.